Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan terus berjalan. Hari demi hari dan malam demi malam telah kita lewati. Dan semua itu tak mungkin lagi kembali dan bisa diulang. Maka di saat Allah masih memberikan izin pada kita bersama di hari-hari Ramadan ke depan ini, maka setiap diri kita hendaknya tetap meluruskan niatnya, semangat dalam ibadahnya, dan masing-masing berkata, mungkin ini Ramadan terakhirku. Hal tersebut penting adanya agar kita bisa menjadi seorang yang istiqamah, yaitu tetap kokoh berada pada ajaran Islam dan pengalamannya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah adalah seorang yang di hari biasanya paling dermawan, tak pernah menolak setiap apa yang diminta dari segala yang dimiliki. Rasulullah pun di hari-hari biasanya menjadi seorang yang paling bagus salat malamnya. Tak cukup sampai di situ, di mana keterangan yang tadi telah disebutkan dan akan disebutkan ini semuanya diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Aisyah menceritakan adalah Nabi sallallahu
dan membangunkan keluarganya agar mereka juga ibadah pada Allah saat itu. Hadirin sekalian, keterangan yang telah didengar tersebut hendaknya tak menjadi penyesalan kelak di akhirat. Karena dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya, ingatlah akan kejadian kebanyakan orang-orang yang lalai hingga sampai akhir hidupnya. Maka tatkala kematian ada di depan matanya dan hakikat segala kebenaran mulai terungkap jelas, dia pun berkata, Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Kiranya aku nanti jika dikembalikan hidup di dunia lagi, pasti akan berbuat amal-amal soleh terhadap apa yang dulu aku tinggalkan. Namun Allah telah menetapkan ucapan tersebut sekali-kali tidak mungkin sedikit pun dikabulkan Allah. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang asal diucapkan saja. Karena di hadapan mereka tak ada dinding, yaitu alam barzakh yang mengerikan yang terus akan dilewati hari-harinya di situ sampai hari semua akan dibangkitkan kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menyesalah sekarang, yaitu bertaubatlah kepada Allah saat ini dengan usaha lebih memperbanyak ibadah di saat Ramadan ini. Infak dan sedekah hendaknya lebih digiatkan lagi. Doa dan zikir minimalnya tetap dijaga dan kekhusyuan lebih ditingkatkan. Selain sholat fardunya yang perlu tetap dijaga, tarawih dan witir adalah hal yang penting diperhatikan selama Ramadan. Karena secara khusus diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan ibadah salat malam selama Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah, maka diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Dan hadirin yang tidak boleh dilupakan dan dianggap sepele adalah akan janji datangnya malam Lailatul Qadar. Ia bisa datang malam kapan saja, terutama 10 malam yang terakhir dari setiap Ramadan, lebih-lebih di malam ganjil. Al-Qadar artinya mulia, karena malam itu difirmankan Allah dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi shahr. Ibadah di malam Lailatul Qadar itu bersatu jenis ibadah pahalanya lebih baik daripada melakukan ibadah penuh sepanjang 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Adakah kita yang mampu melakukan ibadah penuh selama 83 tahun? Al-Qadar itu juga artinya sempit, karena malam itu dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. Banyak turun malaikat ke bumi ini, termasuk juga malaikat Jibril dengan izin Tuhannya. Tentu turunnya malaikat menandakan bahwa mereka akan beristighfar, mengaminkan dan mendoakan untuk orang-orang yang sedang beribadah saat itu. Al-Qadar itu juga artinya ketentuan, karena malam tersebut Allah akan menentukan takdir pada seluruh makhluknya pada hal yang mungkin berubah untuk tahun ke depannya. Demikian makna firman Allah dalam surat Al-Dukhan ayat 3 dan 4.
Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, bagi siapa yang mampu menghidupkan malam-malam tersebut, maka alangkah bagusnya, apalagi dengan beriktikaf di masjid, maka lebih bagus lagi. Namun jika hal yang demikian terasa berat atau dapat mengganggu aktivitas ibadah di pagi hari, maka setiap diri kita masing-masing berusaha untuk tetap sholat isya dan subuh berjamaah sepanjang Ramadan ini. Karena pahala sholat isya berjamaah di sisi Allah sama seperti ibadah setengah malam, dan pahala sholat subuh berjamaah di sisi Allah sama seperti beribadah sepanjang malam pula. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah bacaan pokok yang tidak boleh dilupakan oleh setiap kaum muslimin. Ia diturunkan pada bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar. Jibril turun setiap malam selama Ramadan untuk memeriksa bacaan Al-Quran Rasulullah. Maka rugi dan rugi umat Islam yang jauh dari Al-Quran, apalagi selama bulan Ramadan ini. Bacalah Al-Quran, terutama saat Ramadan seperti ini. Usahakan membaca dengan cara berurutan ayat per ayat sehingga bisa khatam 30 juz. Namun bukan target wajib harus khatam Al-Quran di Ramadan, karena diharapkan seseorang yang membaca Al-Quran membacanya dengan baik, tidak tergesa-gesa, melihat dan membaca disertai artinya, dan belajar dengan guru yang mengerti kandungan Al-Quran, agar setelah membaca mengerti aturan-aturan yang harus dikerjakan atau ditinggalkan. Ingatlah, membaca Al-Quran akan dinilai pahala per satu hurufnya. Terbata-bata membacanya akan dinilai mendapat 2 macam pahala. Berusaha menghafalkannya adalah hal yang begitu akan sangat memuliakannya kelak di akhirat. Membaca dan mengajarkannya adalah di antara sebaik-baik ibadah. Dan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaik." Dan Al-Quran itu kelak di hari kiamat bisa menjadi pembelamu ataupun sebaliknya, malah akan memperkarakanmu. Semoga Ramadan kita kali ini akan bisa lebih baik dan bermakna dari sebelumnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, inna Allaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.